Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam dan contohnya. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah kekayaan yang terkandung di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya ini dapat dibudidayakan atau dikembangbiakkan sehingga sumber daya alam bersifat lestari atau tidak ada habisnya. Termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Sumber daya alam hewan dapat dikembangbiakkan dengan beranak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak, ikan, unggas, dan budidaya perikanan. Sumber daya alam tumbuhan adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tumbuhan dikembangbiakkan dengan biji, tunas, spora, cangkok, stek, okulasi, dan mengenten. Yang termasuk sumber daya alam tumbuhan tadi tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Sumber daya alam air merupakan sumber daya alam yang lestari. Meskipun dipergunakan terus-menerus, air tidak akan habis. Air mengalami perputaran atau siklus, yaitu dari muka bumi mengalami penguapan, uap air naik menjadi awan, dan berubah menjadi hujan. Kemudian sumber daya alam tanah. Tanah sebagai sumber daya alam yang lestari mengalami proses pembentukan secara alami. Proses pembentukan tanah dari lapisan atas sampai lapisan bawah membentuk tanah, yaitu material gunung berapi, tanah humus, dan pelapukan tanah atau batu. Kemudian sumber daya alam udara merupakan sumber daya alam lestari. Udara mengandung berbagai macam jenis zat dan gas yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan membantu dalam proses fotosintesis, mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kemudian sumber daya alam matahari. Matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di muka bumi. Dari pelajaran tadi, yang perlu diingat adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Kemudian sumber daya alam yang tidak diperbarui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus lama-lama akan habis. Contohnya adalah barang-barang tambang.
terdiri atas barang tambang sumber energi, barang tambang sumber logam, dan barang tambang untuk industri. Kemudian barang tambang sumber energi. Barang tambang sumber energi meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi ditambang dari endapan minyak yang berupa lumpur atau minyak mentah. Endapan minyak itu berasal dari dasar renih dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Minyak mentah bisa diolah menjadi produk bahan bakar, misal bensin, minyak tanah, solar. Selain produk bahan bakar, minyak mentah bisa juga diolah menjadi pelumas atau oli. Kemudian gas alam. Penambangan pada umumnya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah menjadi gas LPG. Kemudian batu bara merupakan bentukan dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah dalam waktu jutaan tahun. Kemudian barang tambang logam antara lain tembaga, besi, emas, nikel, timah, perak, mangan, dan bauksit. Barang tambang industri. Kapur merupakan barang tambang yang terjadi dari pelapukan binatang karang. Kemudian asbes termasuk juga barang tambang industri. Asbes merupakan barang tambang yang berbentuk serat dan tahan panas, biasa digunakan untuk plafon rumah. Kemudian yang perlu diingat, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi adalah barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Kemudian barang tambang logam, tembaga, besi, emas, nikel, timah, perak, mangan, dan bauksit. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah barang tambang dan industri, kapur, asbes, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran di video sumber daya alam dan contohnya. Kalau kalian suka, subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.